Pernahkah kamu mendengar tentang Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara yang pernah menguasai jalur perdagangan dunia? Tapi kenapa kerajaan ini tiba-tiba menghilang dari sejarah? Tonton sampai habis, mari kita ungkap kisahnya. Awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya didirikan sekitar abad ke-7 di wilayah yang kini dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan. Bukti tertua tentang Sriwijaya ditemukan dalam Prasasti Kedukan Bukit yang bertahun 682 Masehi. Prasasti ini menyebutkan seorang raja bernama Dapunta Hyang yang memimpin ekspedisi besar. Selain Prasasti Kedukan Bukit, beberapa prasasti lain seperti Prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi dan Prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi juga menjadi bukti keberadaan Sriwijaya. Prasasti Talang Tuo berisi doa dan harapan untuk kesejahteraan rakyat, sementara Prasasti Kota Kapur menunjukkan ekspansi militer Sriwijaya ke wilayah lain, seperti Bangka dan bahkan Jawa. Kejayaan dan pengaruh Sriwijaya. Sriwijaya bukan hanya kerajaan biasa. Dengan letaknya yang strategis, Sriwijaya mengendalikan perdagangan rempah-rempah, emas, dan sutra di Asia Tenggara. Kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan dikenal luas oleh Tiongkok serta India. Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya memiliki pelabuhan yang sangat maju. Banyak kapal dari Tiongkok, India, dan Timur Tengah singgah di Sriwijaya untuk berdagang. Catatan dari Musafir Arab Al-Masudi pada abad ke-10 menyebutkan bahwa Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat dan menguasai rute perdagangan maritim, menjadikannya pusat ekonomi di Asia Tenggara. Hubungan Sriwijaya dengan dinasti Tang dan India. Banyak catatan sejarah menyebutkan bahwa Sriwijaya memiliki hubungan erat dengan Tiongkok dan India. Biksu terkenal asal Cina, Yixing, bahkan menetap di Sriwijaya untuk belajar sebelum melanjutkan perjalanannya ke India. Yixing mencatat bahwa Sriwijaya memiliki pusat pendidikan Buddha yang sangat maju, bahkan dibandingkan dengan Nalanda di India. Para biksu dari berbagai negara datang ke Sriwijaya untuk belajar sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Selain itu, Prasasti Nalanda dari abad ke-9 menyebutkan bahwa Raja Balaputradewa dari Sriwijaya mendirikan biara di Nalanda, menunjukkan hubungan erat antara kedua wilayah ini. Runtuhnya Sriwijaya. Namun, kejayaan Sriwijaya tak bertahan selamanya. Pada abad ke-11, Raja Rajendra Chola dari India menyerang Sriwijaya, melemahkan ekonominya. Ditambah dengan bangkitnya kerajaan-kerajaan pesaing seperti Majapahit dan Singosari, Sriwijaya perlahan menghilang dari sejarah. Serangan kerajaan Chola pada tahun 1025 Masehi mengakibatkan kehancuran besar bagi Sriwijaya. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Rajendra Chola menjajah kota-kota besar Sriwijaya dan menawan rajanya. Setelah serangan ini, Sriwijaya kehilangan kontrol atas jalur perdagangan dan wilayah-wilayahnya yang kemudian dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Warisan Sriwijaya. Meski Sriwijaya telah lama hilang, jejaknya masih terasa hingga kini. Tradisi maritim di Indonesia, budaya Palembang, serta peninggalan arkeologi di Muara Takus dan Candi Muaro Jambi adalah bukti kejayaan Sriwijaya di masa lalu. Selain itu, banyak kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia modern yang berasal dari bahasa Sanskerta dan menunjukkan pengaruh Sriwijaya. Arkeolog juga menemukan berbagai artefak seperti patung Buddha dari abad ke-8 dan struktur candi yang mengindikasikan bahwa Sriwijaya adalah pusat keagamaan dan kebudayaan pada masanya. Banyak arkeolog modern masih berusaha menemukan lebih banyak bukti mengenai keberadaan Sriwijaya. Penggalian di sekitar Palembang dan Jambi terus dilakukan dengan harapan suatu hari nanti kita bisa menemukan ibu kota Sriwijaya yang sebenarnya dan memahami lebih jauh peran besarnya dalam sejarah dunia. Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Nusantara, kini tinggal kenangan. Apakah misteri kerajaan ini akan terpecahkan di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk video sejarah lainnya. Salam.